Halo teman-teman Halo semuanya. teman-teman, welcome to my podcast. Nah, hari ini kami bertiga mau share pengalaman kami yang lucu dan menarik selama berkuliah. Sekarang kami udah masuk semester 5. Nah, kami itu anak-anak mahasiswa dari Unimed jurusan pendidikan matematika. Hari ini kami mau share pengalaman kami. Semoga teman-teman suka ya. Enjoy ya videonya. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelas PSPMF 2019. Perkenalkan, saya sendiri, ini Kristina. Saya Triska Zenrata. Saya Eskala Lorencia Sudian. Nikmati ya video kami. Enjoy. Oke guys, sebelum aku mau nanya, aku mau nanya kabar dulu nih. Ini gimana kabarnya? Sehat? Ya, aku sehat, Tris. Nggak stres karena KM? Pusing lah. Pusing. Nyaranin nggak KM untuk kami, untuk yang ketiga? Silakan kalau kalian mau itu dengan terbuka peluangnya masuk, syukur itu. Tapi kalau mau masuk ya apa sih? Itu soalnya nggak kuliah loh. Tapi sebenarnya jujur aja aku masih bingung konsepnya gimana ya. Tapi ya mungkin itu menarik ya. Kalau Eskana gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Luar biasa. Di sini masih luar biasa. Luar biasa ya. Triska nanya-nanya kami. Yang pertama. Triska bagaimana kabarnya? Oh, baik sih, tapi masih galau soalnya tugasnya banyak. Terus ini di mana sekarang? Di Medan nggak atau di sana? Di Medan, soalnya kan aku balik ke Medan, soalnya kakakku mau penelitian, jadi dia sendiri kan, jadi aku mau nemenin dia di sini. Oh gitu. Lagi buram kali, yang satu penelitian, yang satu stres karena tugas. Gitu Tapi nggak apa-apa sih, ada baiknya ya nggak? Oke, yang pertama aku mau nanya nih sama Eni sama Eskana. Nah, kita kan anak-anak pendidikan matematika gitu ya. Nah, menurut kalian matematika itu susah nggak? Ada nggak sih pengalaman yang menarik atau mungkin menyedihkan atau mungkin lucu tentang matematika yang pernah kalian alamin mulai mungkin waktu kalian SD, SMP atau bahkan selama masa kuliah juga boleh. Dan mau cerita nggak? Sama Eskana ada nggak? Aku. Ya, Eskana aja dulu. Matematika itu susah atau enggak itu tergantung kita ya sih. Kalau aku sih, walaupun aku sekarang kan kuliah pendidikan matematika, tapi menurutku masih susah gitu. Belum bisa gampang. Kan ada orang yang jurusan matematika, kalau ditanya, gampang nggak sih matematika? Gampang katanya. Tapi menurutku masih susah nggak sih? Ya kan? Tapi itu tergantung kita, niat yang ada dari kita. Kalau kita punya niat untuk mencari tahu konsep, itu menurutku akan menjadi lebih gampang. Seperti itu. Tapi emang Iskana dari dulu suka matematika atau gimana? Kalau aku enggak sih. Sebenarnya suka sih. Kan itu pelajaran yang gimana ya? Masih menggunakan konsep yang sederhana. Kalau masih mulai SD, tinggal SD sampai SMA kan sederhana. Terus masuklah kuliah, makinlah berakar-akar lah. Iya sih, karena kan udah beda emang ya. Tapi emang kalau jujur pertama, aku nggak terlalu niatku nggak ke matematika gitu. Aku nggak nyangka aja bisa masuk matematika, makanya kayak kelalapan sekarang. Gitulah. Kalau ini gimana? Ada pengalamannya gimana? Mungkin nanti aku ceritanya kayak pengalaman bawa dari KM boleh lah ya. Jadi kalau dari aku sendiri kan teman-teman, matematika itu aku sebenarnya dari SD, SMP sampai pun ya SD SMP itu aku nggak suka matematika. Terus di SMA entah kenapa kayak ada satu topik di matematika itu kayak aku pengen ngedalamin topik itu gitu kan. Apalagi kemarin itu sebenarnya kalau masalah jurusan ya, jurusan aku tuh emang nggak pengen ke matematika, tapi lebih pengen ke fisika gitu kan. Karena kemarin aku fisika, jadi aku masuk ke matematika. Nah, udah aku terima di Unimed. Nah, nyatanya yang aku pengen aku selidiki topik matematika itu tuh kayak diajarin dosennya cuman sekilas doang. Kan kayak kurang puas gitu. Jadi maksudnya tuh sebenarnya kayak mau materi yang menarik, tapi dibahasnya nggak terlalu detail. Iya, itu kayak materi ini kenapa kayak dosennya nggak mau
nerangin dengan detail gitu kan. Padahal aku kan kayak suka matematika perkara materi yang aku suka ini gitu. Jadi kayak sial gitu. gitulah. Nah terus kalau masalah PKM yang aku bawain ya. Nah rata-rata siswa itu pada benci matematika. Kayak matematika ya kata itu kan. Ya mahal sekali pun katanya gitu kan. Terus dibilang juga matematika ini gunanya untuk apa sih kak katanya dalam sehari-hari kan nggak banyak banget kali kata gitu kan. Apalagi yang nggak ajarin ini yang XY ini tuh nggak ngerti aku katanya gitu kan. Ya aku ada bilang apa juga ya kan. Aku bilang apa juga kan. Ya terakhir aku bilang ya nanti kalian tahu kok untuk kedepannya aku bilang aja gitu. Gitu. Emang sih aku waktu pulang ke Nias, aku ngajar anak-anak kan, di sebelah rumahku ada anak kecil. Jadi kan kayak aku dibilang ini calon guru kan. Padahal aduh astaga, disuruh lah aku ngajarkan matematika. Gimana ya bisa sih, bisa, tapi rada-rada takut, siapa tahu salah kan, siapa tahu mereka lebih bisa daripada kita ya kan. Apalagi adekku kan masih SMP kan, kadang dia lebih bisa jadi sebenarnya aduh gimana ya, tapi seiring berjalannya waktu itu kayak jadi satu kekuatan juga ya untuk sendiri supaya lebih belajar gitu, walaupun awalnya nggak suka, tapi karena gimana ya, kita mau ngajarin orang berarti kita juga harus tahu duluan gitu. Itu sih. Iya emang bener. Apalagi kalau misalnya kayak masalah kayak apa ya, kayak kemarin itu tuh aku kayak tahu nggak sih kalian yang topik FPB sama KPK. Nah karena saking lamanya udah nggak belajar tentang FPB sama KPK itu aku ngajarinnya nge-stuck ke siswanya, malah aku nanya ke siswanya kan. Nah mereka juga nggak ngerti gitu kan. Ya terpaksa ya aku nonton YouTube lagi gitu kan untuk kayak memperingatkan menghidupkan ingatan aku gitu kan tentang KPK sama FPB itu. Terus aku mikir kan, nah yang kayak gini aja kayak aku masih lupa gitu kan. Jadi selama ini yang pelajaran di kuliah itu apa gitu loh aku mikir ya. Coba kalian tanggapin lah. Ada nggak sih materi-materi yang emang kalian udah lupa gitu? Karena saking di kuliah ini kan yang ada laporan segala macem, makalah segala macem. Iya, kayak aku mikir kan, di kuliah ini kayak terlalu banyak mempelajari gitu loh. Padahal nanti kan kita ngajarnya juga beda nanti ke siswanya, dikasih diterapkan gitu kan. Iya. Jadi kayak stres di otak itu. Iya sih sebenarnya kalau untuk materi FPB dan KPK itu mudah sih sebenarnya. Dan materi dasar juga. Emang sih setelah masuk kuliah kan banyakkan makalah kan. Apa-apa makalah. Tapi menurutku ya itu berkesinambungan aja sih. Maksudnya kan kalau udah kuliah itu kan tingkat mulai dari tugas, materi itu udah lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya yang kurangnya itu kita disuruh buat makalah kan, tapi kadang dosennya cuman suruh buat makalah aja nggak dijelasin gitu sih sebenarnya menurutku masih kurang ini ya. Ada juga menurutku beberapa dosen yang ngasih materi yang sulit-sulit tapi dia bisa ngejelasin gitu, jadi kalaupun kita disuruh buat makalah bisa, tapi sebenarnya semester ini menurutku kayak susah sih ada kayak dosen kan matkulnya susah tapi dia jelasinnya nggak dapet gitu, padahal itu susah dan sebenarnya menurutku matkul itu menarik kali tapi dia jelasinnya nggak dapet gitu, atau mungkin karena online juga ya, jadi ya gitulah kayak susah kali gitu. Jadi kita cuma disuruh presentasi buat makalah, ya habis hari itu selesai ditanya minggu depan udah nggak ingat lagi sih, jujur aja. Apalagi untuk materi-materi orang lain kan, mungkin materi kelompok kita masih bisa lah, tapi kalau materi kelompok lain, apalagi yang itu udah pakai segala macam integral, trigonometri, udahlah nggak ingat lah. Gitu sih menurutku. Bukan minggu depan yang ditanya, langsung di situ pas selesai presentasi kan dibuat itu timbal balik ya kan? Oh iya umpan balik. Nggak bisa loh dijawab. Tanya-tanya, Ila, nggak bisa sama sekali.
aku belum tentu bisa materiku loh, kalau disuruh umpan balik pun belum tentu bisa. Kayak udah, aduh, setiap mau presentasi itu, aduh udahlah. Iya sih, benar. Bukan hanya minggu depannya ya, hari itu juga tuh nggak bisa juga. Kenapa ya? Tapi menurutku ya, kalau misalnya kita offline, mungkin kita nggak separah ini gitu. Oh iya teman-teman, aku nih mau nanya, jadi kalian ini ada nggak sih alasan khusus kenapa bisa masuk di jurusan matematika ini? Mungkin boleh sih Krista jawab duluan. Kalau aku sebenarnya nggak ada alasan khusus ya. Kalau jujur nih, honestly, masuk matematika itu mendadak dan nggak ada persiapan sama sekali. Waktu SMA itu kan ditanyakan, kalian buatlah data diri kalian, nanti kalian kalau mau kuliah di mana, terus cita-citanya apa. Selalu aku jawab, pokoknya nggak akan mau aku masuk kayak apa, guru pendidikan, nggak mau aku masuk itu. Aku nanti kayak kerja di kantor atau kerja di perusahaan swasta gitu kan. Pokoknya guru itu nggak ada lah sama sekali, nggak ada kan. Terus masuklah SBMPTN, nggak lewat, udah nggak lewat, padahal udah bimbel ya, udah bimbel kan, nangis. Terus kata papaku, oke gini, ikuti mandiri, tapi kalau nggak lewat mandiri balik ke Nias. Nias itu pilihanku ada dua, mau kuliah di situ atau ya udah pengangguran, ya kan. Soalnya kakak aku juga dulu kuliah, jadi kalau aku swasta nggak bisa, papaku nggak bisa kalau swasta. Pokoknya kalau aku nggak lewat mandiri, udah aku langsung balik ke Nias. Terserah aku, di Nias itu juga ada IKIP, kan kan dulu Unimed kan IKIP juga kan, Nias juga ada IKIP. Tapi itu kayak gimana ya, udah kan. Akhirnya aku ikut mandiri dan pilihanku apa? Pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, ya kan? Aku targetku itu pendidikan biologi kan. Aku bilang jangan matematika apalagi fisika, nggak mau lah. Tapi ternyata yang lewat matematika, astaga. Aku udah coba apa loh ya? Aku udah coba USU. Aku USU nggak lewat, mandiri USU. Susah kali, udah kan? Akhirnya aku lewat matematika dengan mendadak, dengan ya kalau jujur li awal-awal itu kan, aduh kenapa sih mesti matematika, kenapa mesti pendidikan matematika. Jadi kalau jujur awalnya nggak siap aku sih masuk matematika, karena kan aku tahu kan kalau udah masuk di perguruan tinggi pasti pelajarannya itu bukan hanya kayak yang mudah-mudah aja, udah masuk kayak tingkat yang lebih tinggi kan. Jadi nggak ada alasan khusus, tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu, apalagi kan papaku kan matematika kan, guru matematika. Jadi gimana ya, dia selalu bilang sama aku sih, nikmati aja gitu. Maksudnya banyak kok yang bilang awalnya nggak sesuai jurusan, tapi lama-lama tetap dilakuin juga dan akhirnya tamat juga ya kan. Siapa tahu memang jalanmu di situ gitu. Terus aku juga mikir kan, walaupun aku masuk matematika, maksudnya kan kalau kita pendidikan itu ujung-ujungnya jadi guru kan. Tapi aku mikir kayaknya nggak sampai di situ gitu. Kalaupun kita bisa lanjut nanti kan nggak mesti jadi guru gitu. Jadi kayak sekarang ini kalau boleh jujur, kalau niatku mau jadi guru ada, tapi sebenarnya nggak 100%. Walaupun udah semester 5 nih, ya kan. Aku tetap mau kayak mikir, kayaknya aku nanti kalau tamat ini apa ya, targetku tuh nggak jadi guru gitu. Maksudnya nggak jadi guru sampai kayak bertahun-tahun kerja terus jadi masuk coba CPNS, ya kan. Aku maunya tetap aku punya cita-citaku yang dari awal itu kayak coba kerja di perusahaan-perusahaan atau gimana gitulah. Jadi pokoknya intinya gitu loh, mau curhat aku, kalau matematika ini sebenarnya aduh sangat-sangat di luar inilah, gitu sih. Oh, kalau gitu kenapa nggak kemarin nyoba matematika murni, Tris? Apalagi matematika murni, enggak lah astaga Tuhan. Soalnya kan kalau ada yang bilang kan kalau kita matematika murni itu maksudnya yang kayak murni itu kan bagusan di USU kan, kayak matematika murni, kimia murni bagusan di USU. Aku mana ada lah, masa siapa yang mau matematika pendidikan aja nggak mau, apalagi murni. Terus pernah dengar kan murni itu kayak lebih susah gitu, maksudnya nggak tahu ya, kayak mungkin pembelajaran mereka lebih sering masuk apa gitu kan, lab atau gimana. Pokoknya aku nggak ada sih cita-cita masuk murni. Berdasarkan ilmunya lah. Iya. Kalau Eskana gimana? Aku sih ya sama kayak Rizka, nggak ada alasan, tapi
kayak jalan Tuhan aja gitu. Kan mulai SMA udah milih-milih dari kampus kayak gitu, nggak ada target ke Unimed kan. Awalnya itu UPH, kalian ada datang ke sekolah kalian UPH? Nggak? Oh iya, UPH. Tapi aku nggak UPH kan? coba sih. Aku nyoba, memang keinginan jadi guru kan, tapi nyoba juga UPH gagal, SNMPTN gagal, SBMPTN gagal, terus gagal lah kan. Udah capek nggak sih, kayak nyerah kali. Tahun 2019 itu kan tahun-tahun kayak down kali kan. Iya. Down kali lah. Nah, terus disuruh kakak lah, coba aja lah dulu coba mandiri gitu kan. Ya diambil lah. Terus matematika ini pilihan terakhir, yang ketiga, yang kedua yang lain itu beda kan. Yang ketiga masuk. Tapi kata orang kan kayak ragu gitu loh, ambil atau enggak gitu kan. Tinggal putus, apalagi biaya mandiri kan mahal. Iya. Itu 10 juta kan. Kayak ambil atau enggak. Tapi kata mama gini, kalau rezekimu ya ambil aja, nanti bakalan ada uang ke situ. Itu kalau kita punya rezeki gitu kan. Ya udah ambil aja, kita jalannya aja lah seterusnya. Mudah-mudahan nanti bisa selesai gitu semuanya. Iya sih, kendala kan orang tua kadang-kadang kan bakal ngasih, yang penting kita bisa ini ya. Soalnya aku juga kemarin terakhir aku coba 3 mandiri USU, mandiri Unimed, mandiri apa yang di dalam USU sih namanya Polmed ya. Oh iya, Polmed. Aku lewat Unimed sama Polmed. Tapi Polmed itu aku hanya ambil dari 3 yang manajemen. Jadi kan setelah pertimbangan kan, aduh kalau D3 kayak tanggung kali lah kayaknya kan, mending S1 aja gitu kan. Udah akhirnya aku lepaskan yang ini. Dan sakitnya pengumuman Unimed sama USU itu di hari yang sama. Jadi awalnya aku langsung ini kan, di USU maaf Anda gagal, aduh sedih kali aku. Pertama dulu kan Polmed aku lewat, terus di USU papaku targetnya aku lewatnya di USU, soalnya kakakku kan di USU kan. Udah kan, maaf Anda belum, Anda gagal ya kan. Wih udahlah, kalau aku nggak lewat Unimed udah mampus lah. Emang sih ada pilihan D3, terakhir lah pilihanku itu kan. Tapi akhirnya lah aku lewat di Unimed. Setelah pertimbangan akhirnya aku ambil yang satu aja sih. Gitulah, pokoknya di masa-masa itu aku bimbel kan Emang sih aku yang salah Waktu bimbel, gak masuk di otak gue. Serius. Bimbel pun kan orang-orang itu bilang kan, ini bimbel yang bagus, maksudnya cepat 1 bulan kalian bisa ngerti. Terus apa sih namanya, setiap hari kami itu dikasih motivasi kan, bahas soal. Kayaknya pulang dari bimbel nggak ada aku tidur. Pas udah pengumuman SB itu kan, disitulah nangis. Ngurung diri kan, baru belajar. baru buka buku. Itu belajarnya kayak nggak ada gunanya loh kalau udah belajar habis SBM. Iya. Jadi dari gunanya aku bimbel. Kalau kau tanya sama aku sekarang apa yang aku pelajari bimbel itu, nggak ada yang kata aku serius. Entah mana pun aku kasih buku-bukunya. Banyak kali loh buku-bukunya. Sosokan kan. Kalau di tempat lesnya oke lah belajar. Soalnya temanku ada juga kan dari Nias. Tapi pas pulang nggak ada, soalnya aku mikir kan kayaknya SB itu nggak terlalu susah deh, maksudnya udahlah kan aku udah bimbel gitu ternyata astaga udahlah gitu loh tapi nikmati aja lah. Iya kan, iya nikmati aja, jalani. nggak kerasa udah semester berapa semester 5. Iya, udah masih selesai semester 5. Emang kalian nggak ada niatan, berarti setelah kalian pilih masuk di S1 pendidikan, kan ada kan kayak teman kita dia coba tahun depan kayak si Tina mungkin kan, kalian nggak ada niatan kayak gitu? Aku enggak sih. Saya mau mandiri Aku sayangnya di umur dan ya aku capek belajar lagi. Matematika udah capek, kalau lagi mau belajar saintek lagi sosum. Wah. Siapa tahu kan kalian ada targetnya kan kuliahnya di Jawa mungkin. Enggak. Sakit loh gagal terus. Iya sih. Gimana ya kalau coba tahun depan gagal, mending yang ini aja, yang udah lewat aja. Tapi tapi aku kalau dikasih kesempatan, maksudnya saat itu ya, tapi harus udah dijamin lewat ya. Aku mau sih coba yang tahun depannya itu. Maksudnya bukan dijamin lewat sih,
kayak aku mau belajar gitulah, karena kan pasti target kita kan yang lebih besar lah, artinya kan kita mau sekolah yang bagus, maksudnya yang lebih inilah di Jawa kan. Tapi setelah aku pikir-pikir kan, semester 1 kita nge-lab biologi, kimia, fisika, nulis laporan, udahlah kayaknya nggak mau aku ulangi lah itu. Nggak usah lah. Pikiran matematika yang matematika dipelajari ini semua. Kimia, biologi. Aku kira itu nggak ada loh. Saya kaget ada laprak lagi. Nyari tete lagi. Bagi lu tete mula katanya. Sampai sekarang masih kayak gitu loh. Bagi lu tete mula, Bang. Aku satu kan. Aku bikin bagi tete mula satu, aku bilang kan. Oh ini Nana gitu kan. Terakhir awak rangkai-rangkai lah yang dia kalimat awalnya merupakan awak ubah jadi adalah. Iya betul. Aduh, sampai sekarang masih kayak gitu aja takutnya tuh. Nggak ngerti lagi lagu. Aku nyangkanya itu mikirnya kalau di matematika mungkin semester 1 adalah praktikum. Kirain nanti semester selanjutnya itu nggak ada. Terserah entah praktikum pakai laptop kek, pakai yang langsung ke laboratoriumnya kek. Jadi aku pikir nggak ada, cuma semester 1. Ternyata sampai semester depan nanti ada lagi praktikum. Setiap semester ada. Iya sama aja nggak ada. Capek kali. Tapi kalau menurutku ya, kalau kalau sering-sering praktikum itu ada bagusnya sih. Kecepatan menulis makin meningkat ya. Walaupun kita pakai laptop, tapi kan ada manual kan. Ada manual. Pandai kali aku tuh. Kirim aja selesai 1 menit. Apalagi kalau udah keter kan. H-1 jam selesai. Ada orang kan dia kumpul 2 hari sebelum tenggat, 3 hari sebelum tenggat. Aku hari dikumpul, besok kemarinnya belum tentu kukerjakan. Kalau misalnya jam 12 malam dikumpul, barulah pagi kukerjakan. Gimana ya aku orangnya santai kali Kalian santai nggak sih? Maksudnya kalau misalnya waktunya masih banyak, kayak aku mikirkan udahlah masih bisanya paling ini selesai 3 jam 4 jam paling selesai. Kalau cepat-cepat dimulai itu nanti kayak malas. Aku kalau cepat dimulai nggak nangkap loh, nggak bisa gimana ya, nggak bisa diolah otakku kalau cepat-cepat, kalau nggak sesuai deadline. Serius. Iya kan? Entah kenapa pas deadline itu tiba-tiba aja ada pencerahan. Tiba-tiba iya aja kan? bisa. Kayak dipaksa gitu kan? Terpaksa aja coba cari. Padahal sebenarnya kan untuk kayak misalnya kayak manual-manual itu kan. Aduh sebenarnya nggak ngerti kan. Tapi karena terpaksa daripada kosong, udahlah mending coba cari caranya di internet. Walaupun salah udah nggak apa-apa lah. Itulah. Iya sih itu untungnya. Syukur aku nggak ada yang ngerjain laporan lagi. Iya loh Nik, kau ngolah laporannya Masalahnya laporan harus detail kali, gimana ya bilangnya? Ya sama-sama aja sih sebenarnya, tapi maksudnya kan ada manual, ada langkah-langkahnya gitu kan, banyak gitu. Tapi semester depan ada loh praktikum lagi. Kalian masuk kan semester depan? Apa ya? Nggak tahu sih, aku untuk semester depan belum ada gambaran. Yang ini belum aku selesaikan, nggak mungkin aku bisa mikir untuk di semester depan. Oh, gitulah Oh iya, tadi nyinggung tadi yang Triska bilang itu, Triska kalau maunya ke dunia pekerjaan yang kayak perusahaan gitu kan, bukan kayak ke sekolah atau ngajar gitu kan. Nah, di aku itu malah beda gitu. Emang sih kalau dulu itu sebelum kayak mengenal murid, mengenal siswa gitu kan, aku emang nggak ada beranggapan aku mau jadi guru. Aku mau jadi guru yang mengajar terus mengajar gitu kan. Namun lama-kelamaan makin ke depannya kayak udah sering jumpa siswa, sering ngajarin siswa, di situ muncul kayak, duh orang ini kok bodoh-bodoh kali gitu. Jadi kayak aku itu bergejolak gitu, kayak kasihan gitu lama-lamanya. Oh iya, kasihan. Makin kasihan gitu kan.
udah aku ajarin pelan-pelan gitu kan. Kayak, bodohnya. Kadang aku kalau nggak sabar pengen kali kalau letakkan kepalanya itu. Kepalanya aku kan harus sabar gitu kan, harus profesional kan. Aku ajari dia pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau nggak ngerti dia, kalau dia nggak ngerti juga, terakhir aku suruh dia sama kawannya. Nanti lah kau ya, aku bilang gitu. Kayak sama temenmu, kan siapa tahu kan dari temennya dia ngerti kan. Kalau dari kita kan mungkin susah kalimatnya gitu kan. Ya gitu, makin lama kayak enak juga ya jadi guru gitu kan. Emang sih nggak semuanya sih siswa yang bodoh kan. Ada siswa yang kayak nengok matematika pun dia ada juga yang kayak senang. Matematika ya kakak ini yang masuk ya, kata gitu kan. Ya lah masuklah biar jari kita, kata gitu kan. Ada juga yang kayak kak ini kenapa bisa kayak gini ya, tuh kayak dia aktif gitu. Jadi kayak misalnya orang itu bukan matematika aja ya, mungkin di pelajaran lain juga kita kayak berbagi ilmu, itu kayaknya enak gitu, kayak ada rasa senang di hati kita. Iya kan? Iya. Iya, kalau misalnya kita udah ada pengalaman mengajar, itu ada gimana ya, kayak ada timbul di hati gitu kan. Iya. Iya sih, emang benar sih. Tapi gimana ya, walaupun itu tapi nggak mudah sih. Kayak aku pernah waktu pulang kemarin disuruh ngajar-ngajar kan. Emang sih kalau misalnya mereka kayak nggak tahu, padahal itu udah seharusnya mereka udah tahu kan. Maksudnya di usia mereka seharusnya mereka udah tahu. Tapi ya mungkin karena online juga kan, aku sempat ngajarin mereka sih. Dan kayak senang aja gitu kalau mereka udah tahu kan, jadi caranya gini ya kak, caranya gini. Tapi mungkin itu juga ya motivasi terbesar guru ya, supaya lebih mau untuk ngajar, ya sih. Itu sih salah satu kan awalnya kan aku bilang kan kayaknya aku nggak bisa ngajar lah, karena aku maksudnya aku ngomong cepet kali loh, cepet kayak bla 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 cepet kali, ya kan. Adekku aja kalau aku suruh ngajar, dia nanya sama aku kan matematika misalnya kan, aku ngomongnya cepet kali gitu, nggak masuk otaknya. Tapi kan waktu aku ngajarin adik-adik yang waktu pulang itu kayak katanya pelan kan. Jadi udah mulailah ada kayak rasa mau ngajar gitu kan, walaupun hanya bukan di instansi yang besar ya, maksudnya ngajar-ngajar anak-anak udah ada sih yang awalnya kayak sama sekali nggak mau, tapi ikhlas berjalannya waktu kan pasti ada lah niatannya gitu sih. Emang bener sih itu. Iya. Terus kan aku juga punya siswa kan kayak siswa ini kebetulan daring ya, jadi full daring ya, guru-guru ngajar dari sekolah, siswa di rumah kan gitu. Jadi aku ada kemarin tuh ngasih soal bentuknya esai matematika kan. Kalau biasa matematika kan satu soal beranak dia kan A B C D gitu kan. Nah jadi aku ngasih soal gitu kan, tahu nggak orangnya tuh dia nulisnya kan, aku ngasih soal kerjakan nomor 1A, 2B, 3C, 4D. Tahu nggak siswa ini di checklist apa maksudnya itu pilihan berganda gitu? Pikirannya itu pilihan berganda loh, di checklistnya A, B, C, di checklistnya. Ya Tuhanku, aku juga nggak tahu mau marah sama siapa ya kan, entah aku yang bodoh atau enggak teman yang lain bisa, tapi dia di checklistnya. Ya jadi checklist udah merah nih. Padahal jelas-jelas 1A dikerjakan ya adik-adik, 1A, 2B gitu kan. Nah, dia di checklistnya nomor 1 dicoretnya A, 2B, 3C. Dia kasih jawaban, ya Tuhan. Itulah mungkin mereka masih belum kata-katanya harus lebih jelas lagi baru ngerti ya sih. Kayak susah gitu ngasih tahu kayak kalimat, masalahnya teman-temannya yang lain bisa gitu kan, kenapa dia Berarti cuman dia. Terus udah aku kasih tahu kan pelan-pelan kan, karena kak cuman aku butuh kak ini A2 ini B kata itu kan. Ya kan itu kan pertanyaan bukan cuma gitu loh. Aduh, banyak kali emang plus minusnya nih jadi guru. Iya nggak sih? Tapi kalian karena kalau ada pengalaman pasti adalah kayak lucu-lucunya kan anak-anak itu sama kewajarin. Kalau sejauh ini sih kalau daring yang kayak tadi ya kan,
Itu sih lucunya sih. Terus kalau misalnya luring, belum ada sih kalau luring. Paling kayak enaknya karena orang itu anggap kita kayak teman. Jadi ketika kita kayak udah jelasin secara perlahan, orang itu mau berinteraksi, kayak udah mulai mau nanya, Kak ini kenapa ya bisa kayak gini gitu kan. Kak ini dari mana asalnya? Kak ini bener nggak Kak kata gitu. Jadi kayak lebih interaksinya kayak lebih apa namanya, kayak lebih akrab gitu. Sedangkan dia sama kayak guru senior yang udah guru tetap di situ, malah dia bilang ini, aku nggak suka loh kalau bapak itu yang ngajar, bapak itu ngajarnya monoton gitu kan, kayak nggak akrab gitu. Masalahnya kan ya namanya juga udah guru senior kan udah tua gitu kan. Iya, iya. Jadi kan dia ngajarnya ya semana dia mampu gitu kan, dia belum tahu kayak mana perkembangan pembelajaran yang sekarang ini gitu. Paling Iya itulah. Udah nih belajar mengenai matematika udah. Nah, sekarang kita ke tugas KKN ini. Kita beralih ke perkuliahan kita. Tugas KKN kita kan ada 6. Menurut kalian, mana yang paling susah? Dan pendapat kalian mengenai KKN ini mana? Ke Eni terlebih dahulu. Kalau semuanya susah sih, jujur ya, honestly. Enggak sih, maksudnya gini, kalau awal-awal kan, waktu awal masuk kan, 6 tugas, terus dijelasin, kalian mini riset gimana? Kalian ke sekolah, ngajar, hah? Mini riset? Terus buat rekayasa ide baru, aku pertama kali dengar 6 tugas itu kan, oke lah, TR boleh lah. CBR sama CGR, emang awalnya agak susah kan, tapi setelah aku lihat formatnya bisa lah. Pas mulai dari mini riset, masuk RI, masuk project, kok kayaknya ini ya, berat kali ya, terus disuruh buat ide baru, kan yang masih, namanya kita masih awal-awal kan, jadi kayak harus perfect gitu, aku kayak dulu laporanku itu harus perfect ya, semua dari MR, RI, project, sampai ide barunya pun aku pikirkan kali satu malam, padahal sebenarnya nggak kayak gitu juga, ada cara-caranya gitu, maksudnya kalau kita udah tahu cara buatnya, maksudnya konsep, apalagi kalau sesuai matkulnya yang sebenarnya nggak susah itu gitu. Tapi belakangan ini, aku pikir agak lumayan mudah sih. Aku mikirnya gitu sih. Belakangan ini agak lumayan mudah. Kenapa? Karena mungkin pengalaman kita udah banyak ya dari beberapa semester yang lalu. Makanya kan ya tinggal copy paste. Biasa lah ya kan. Komunikasi antar cutting. Iya. Itu sih. Kalau ini kemana? Kalau aku sih sejauh ini ya, kalau di semester anggaplah ya semester lalu ya, kan semester ini kan aku nggak full 6 tugas kayak gitu kan. Kalau semester lalu itu paling aku kayak kendalanya yang sulit tuh di bagian project sama mini riset gitu kan, karena kayak di tugas itu tuh kita harus kayak berkolaborasi sama temen, terus kayak ngembangin ide kan. Sedangkan bisa dibilang kalau ya teman-teman kita gimana kan, kalian ngerti kan, kayak gitulah teman-temannya. Jadi ya kita tuh masa sih aku harus sendiri kayak ngembangin ide kan, tuh kayak kurang kreatif gitu kan. Maunya kayak ditambah ide-ide teman yang lain, saling berkontribusi kan, gitu lebih enak. Gitu sih, aku selama ini kendala di situ, karena itu tadi yang memerlukan kreativitas dari kelompok. Kalau yang CGR, CPR, RI itu kan masih bisa individu kan, masih bisa kita ekspor dari diri kita. Kalau di aku ya, nostalgia dulu dari semester 1. Kayak nggak menginjak tanah loh. Awal mula kenal KKN nih, capek kali, kayak nggak menginjak tanah serius. Kalau kan kayak mana kan, anak kos, kalau sampai rumah masih masak gitu kan, banyak pekerjaan kos kan, apalagi ditambah KKN kayak berat kali, mau diri pun udah tidur. Terus kita kenapa ada laprak? Iya, udah tidur, bangun masih capek loh, nggak ada istirahatnya, kayak nggak ada istirahat gitu loh, capek lah. Tapi
di semester berikutnya kan. Udah sekarang kayak gampangnya kan tinggal copy gitu loh. Internet masih ada gitu kan. Yang paling sulit itu di bagian project juga sih, sama kayak ini project terus mini riset. Masih mending kan kalau dosennya ngasih saran kayak sesama mini risetnya sesama kalian aja sama mahasiswa. Nanti ada pula yang dosen suruh ke sekolah kan, ngurus-ngurus ini surat-suratnya lagi ke sekolah gitu kan. Begitulah, tapi dijalanin aja. Selesai. Wih, aku mau nanya, kalian pernah nggak sih waktu semester 1 CBR? Kan itu kan kita review buku kan? Kalian ngetik nggak? Kalian ketik nggak dari bab 1 sampai bab 10? Kita kan awalnya nggak tahu kan. Mungkin sebenarnya kan kita bisa, sekarang kan bisa di-download bukunya. Aku ketik loh dari bab 1 sampai bab 10. Gila kali, bodoh kali kan. Diringkas. Kalau aku malahan dia aku kayak capture gitu, kayak dari foto dari handphone aku pindahin gitu, nggak ngetik sih. Tapi kayak hampir semua aku pindahin. Iya kan? Saking antara excited kali atau karena memang nggak tahu cara cepatnya gimana ya kan? Kayak harus perfeksionis kan, namanya awal kan buat laporan gitu kan. Aku ketika ingat kali aku kemarin tuh aku ngetik itu di apa sih namanya perpustakaan kita itu Di Gilip. Itulah. Iya, astaga, dari bab 1 sampai 10 ngapain sih jam-jam ngetik itu. Setelah aku sadari ada pencerahan, ternyata bisa di-download bukunya pakai PDF terus copy, udah selesai. Astaga, atau bahkan parah-parahnya kan cari aja di Google CBR matkul bla bla bla. Ada muncul. Iya enggak sih? Sumpah lucu kali loh kalau aku ingat-ingat. Astaga. Tapi kalau aku sendiri sih kalau dari kelompok, jujur aja ya dari awal semester, kayaknya kelompokku yang semester awal-awal itu nggak ada bagus-bagusnya. Kayaknya hanya aku aja. Mau cerita serius. Waktu disuruh buat project apa ya? Waktu ke rumahmu nih, aku sendiri yang buat astaga Tuhan. Gak ada yang bantu Gak stres kau. Fisika yang buat apa sih benda-benda itu loh. Apa sih kita kemarin buat project. benda. Aku sendiri loh maksudnya kayak itu kalau nggak enaknya sih kalau misalnya kita di kelompok itu udah lagi nggak banyak, cuma 3 orang, cuma 4 orang masih bisa lah, cuma 3 orang kan. Yang ngomong cuma 1 orang, aku nggak ditanggapin loh di grup itu. Aku yang ngantar, aku yang buat. Ya sebenarnya sih aku nggak bisa bilang itu pengalaman yang buruk sampai kayak dendam kali aku sama mereka. Tapi kayak aku ingat-ingat lucu aja sih Ada aja orang kayak gitu ya. Udah kita usahakan dari nol sampai, tapi cuman disuruh ngirim, cuman disuruh ngantar, nggak bisa. Astaga, emosi. Tapi nggak apa-apa sih, setelah aku ingat-ingat kita udah tahu lah karakter teman-teman kita kayak mana kan. Jadi kalau jujur kalau misalnya tiba-tiba di kelompoknya dibagi acak, ya kok dia ada. Kalian pernah nggak, jujur aja, kalian pernah nggak kayak gitu langsung down nggak sih? Sih lebih bebas aja sih, random juga nggak masalah sih, karena kalau ya acak gitu kan lebih ada sih peluang untuk dapatin yang bisa dibilang yang jago gitu kan, yang kreatif gitu di kelas kita. Jadi kayak ada kesempatan untuk mendapatkan dia gitu. Kalau misalnya ya pilih sendiri, ya itu dia tuh yang kayak udahlah nggak ada kesempatan karena dia ya sama teman dia kan gitu. Kalau kesempatannya ya sampai sekarang belum pernah dapet ya. Iya nggak sih? Iya betul. Tapi sebenarnya aku kurang suka sih kalau misalnya kan terakhir ini, kalian sadar nggak sih kalau misalnya kita bagi kelompok cuman ya itu aja per geng-geng, gimana sih kayak ya kelompok-kelompok itu aja gitu. Sebenarnya konsep itu aku nggak terlalu suka sih. Maksudnya gimana kapan sih kita mau berbaur lagi sama kelompok lain kan? Emang sulit kan. Mungkin kelompok yang satu pacu kali kan, sedangkan kita orangnya santai. Jadi kalau misalnya kita gabung udah tabrakan. Tapi kan kita kalau
menurutku ya kalau terlalu pacu kali itu nggak bagus juga gitu. Santai aja, tapi kan selesai juga ya nggak sih? Iya emang. Tapi kalau aku sih, kalau misalnya disuruh gabung sama kelompok yang pacu-pacu kali, kayaknya aku nggak mau sih. Karena aku orangnya nggak pacu-pacu kali, santai. Itu Kayaknya nggak tergantung cocok gitu. badan orangnya itu sih, tergantung masing-masing kepribadian. Karena kayak mungkin dirasa dia, oh kalau aku cepet berarti nanti aku bisa lebih duluan gitu. Sedangkan kita mau jalan santai, atau juga nyampe gitu. Jadi kayak beda di Iya, persepsi gitu. orang masing-masing aja. Iya sih. Itulah. Tapi kan itulah sebenarnya aku pengen sih kalau ke depan kalau mau bagi-bagi kelompok itu kita kayak campur aja kayak waktu awal kan ya dibagi acak semua satu kelas kan biar ada sedikit variasinya kan. Tapi yang apalah kalau misalnya kita kasih saran pun ujung-ujungnya juga susah. Ujungnya bakal pilih sendiri. Itulah wes. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya pengalaman kami hari ini. Kami udah cerita banyak tentang perkuliahan, tentang ya masa-masa indah, masa-masa sedih selama berkuliah, tugas-tugas, semua sama teman-teman juga. Dan kalau menurut aku sendiri sih selama kita kuliah ini kita udah setengah jalan ya, udah semester 5. Ke depan mungkin tantangannya lebih sulit, tapi aku yakin kita pasti bisa. Gimana pun kita udah milih jalan ini, pasti Tuhan udah tahu kita bisa ngelewatin itu. Ayo kita enjoy aja, tapi tetap fokus sama tujuan kita. Ini mau nyampein sesuatu nggak? Kalau dari aku tuh, aku mau pesan kalau untuk kedepannya kita harus selalu mengingat 3 hal. Yang pertama kita harus menikmatinya, kemudian mensyukurinya, dan terakhir ya jalani aja. Seperti itu. Ya. Kalau Eskana gimana? Kalau dari aku ya cuman ngasih semangat, tetap semangat, syukuri dan apa yang diberikan Tuhan tetap jalani. Oke, jadi sama ya teman-teman, intinya kita mau semua kita sama-sama semangat lah, kita sama-sama berjuang dari awal, kita udah bareng-bareng, semoga tetap kayak gitu, tetap semangat, dan tentunya kita juga tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perjalanan perkuliahan kita ke depan ini yang penuh tantangan ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja cerita kami hari ini, kami bertiga. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!